ini masih bisa melihat, tapi yang kanan ini memang sudah nggak bisa melihat. Katanya bukan cuma di congkel saja, tapi di Badan semua sini sama sini 17 tusukan. Ini kita di Kuala Lumpur. Di sini kita dapat kabar bahwa ada warga negara Indonesia PMI yang mendapatkan kekerasan. Jadi serem ya. Matanya dicongkel yang satu lagi dijahit, tangan digunting kanan kiri, kuping dipotong, terus belakang ditusuk-tusuk dan kemaluannya dimasukin cabai. Mau dibantu kita akan pulangkan. Di rumah sakit di Ayu Kurniasari sudah lunas semua, jadi bisa pulang. Tapi berarti mau pulang ya? Ya, mau balik. Terima kasih juga buat Bapak Menteri Zulkifli Hasan sudah banyak membantu saya. Jagat media sosial kembali diguncang oleh bukti nyata kebiadaban yang terjadi di negeri jiran, di mana harga diri bangsa kita kembali diinjak-injak oleh keangkuhan warga mereka. Sebuah rekaman video amatir berdurasi singkat yang bocor pada pertengahan Juni 2026 ini memperlihatkan pemandangan yang sangat menyayat hati sekaligus menyulut amarah seluruh rakyat Indonesia. Di dalam video yang viral tersebut, tampak 3 orang perempuan paruh baya yang merupakan pekerja migran Indonesia sedang diinterogasi secara kasar, dijambak, dan dianiaya secara brutal di sebuah rumah mewah. Gelombang kecaman pun langsung membanjiri lini massa, memicu kemarahan publik yang luar biasa karena melihat betapa ringannya tangan warga negara tetangga memperlakukan manusia seperti binatang. Kisah pilu yang penuh dengan tetesan air mata ini menimpa 3 wanita tangguh asal Indonesia berinisial YY, SH, dan YA yang terpaksa bertaruh nasib menjadi asisten rumah tangga demi menyambung hidup keluarga di kampung halaman. Terdorong oleh impian mulia untuk memperbaiki kondisi ekonomi, mereka memberanikan diri menyeberang ke Malaysia. Namun sayang, langkah awal mereka justru dinaungi nasib buruk akibat jebakan oknum agen tidak bertanggung jawab. Sesampainya di rumah sang majikan di wilayah Johor Bahru, kerentanan status hukum ketiga ART ini langsung dijadikan senjata oleh pihak pemberi kerja untuk melakukan aksi kesewenang-wenangan yang sangat memuakan. Puncak kebiadaban satu keluarga ini akhirnya meledak pada pertengahan Juni 2026, dipicu oleh tuduhan sepihak dari majikan yang menyatakan bahwa salah satu ART telah bertindak kasar dan menjatuhkan anak mereka. Mereka berdalih memiliki bukti dari rekaman CCTV internal rumah untuk memperkuat tuduhan tersebut. Namun, alih-alih menempuh jalur hukum formal yang beradab atau melapor ke polisi, mereka justru memilih cara primitif. Didorong oleh amarah yang tidak terkendali dan kesombongan yang sudah mendarah daging, satu keluarga majikan yang terdiri dari 4 orang dewasa ini justru memilih jalan pintas untuk main hakim sendiri. Secara bersama-sama dan tanpa rasa belas kasihan, 2 pria dan 2 wanita warga lokal Malaysia yang berusia antara 30 hingga 34 tahun tersebut melancarkan aksi pengeroyokan berantai kepada para korban di dalam rumah mereka. Mereka memukul, menendang, dan menyiksa ketiga ART Indonesia tersebut beramai-ramai hingga para korban mengalami luka fisik serius serta trauma psikologis yang sangat mendalam. Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam yang berhasil diungkap baru-baru ini, benih-benih kekerasan ternyata sudah tertanam sejak lama dalam keheningan tembok rumah tersebut, dan bukan baru pertama kali terjadi. Ketiga korban diketahui kerap mengalami intimidasi, tekanan psikologis hebat, serta berbagai bentuk kekerasan fisik yang dilakukan secara berkala oleh majikan mereka sejak akhir tahun 2025. Pemerintah Indonesia melalui Konsultan Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia langsung turun tangan menyelamatkan ketiga Srikandi kita ke tempat penampungan yang aman. Jakarta menegaskan komitmennya dengan sangat berani bahwa terlepas dari status keberangkatan mereka yang non-prosedural, negara tidak akan pernah membiarkan darah rakyatnya tumpah sia-sia di tanah asing. Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan tindak kekerasan dilakukan keluarga majikan terhadap seorang asisten rumah tangga asal Indonesia.
Peristiwa itu terjadi di Johor Bahru, Malaysia. Peristiwa tersebut diduga bermula setelah sang majikan menuduh korban melakukan kekerasan terhadap anaknya berdasarkan rekaman CCTV di dalam rumah. Pihak kepolisian setempat tengah melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Hingga kini identitas pihak yang terlibat dan hasil penyelidikan resmi belum diumumkan. Video tersebut menuai perhatian dan kecaman dari warganet yang menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maju Johor, rakan-rakan media. Untuk sidang media saya yang kedua, bagi kes yang kedua, ini adalah satu kes yang melibatkan ataupun kes yang telah pun viral di media sosial pada 13 hari bulan Jun 2026 semalam, yang melibatkan ataupun yang melibatkan satu insiden di mana lelaki ataupun wanita disyaki memukul pembantu rumahnya yang kita syaki pada masa itu adalah warga asing ataupun pekerja pembantu rumah asing. Untuk rakan-rakan media, semalam pada 13 bulan 6 2026 telah pun tular di media sosial melalui aplikasi Facebook yang memamerkan kejadian seorang mangsa wanita telah dipukul oleh 2 orang lelaki dan juga 2 orang wanita warga tempatan di kawasan Johor Bahru. Bertindak atas maklumat risikan hasil daripada siasatan lanjut yang telah dijalankan oleh pihak Polis Johor, Jabatan Siasatan Jenayah Johor dengan bantuan Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Utara, pada 13 bulan 6 2026 semalam, kita telah pun berjaya menangkap 2 lelaki dan 2 wanita yang merupakan 2 pasang suami isteri. Ini masih bisa melihat, tapi yang kanan ini memang sudah nggak bisa melihat. Katanya bukan cuma di congkel saja, tapi di Badan semua sini sama sini 17. 17 tusukan. Ini kita di Kuala Lumpur. Di sini kita dapat kabar bahwa ada warga negara Indonesia, PMI yang mendapatkan kekerasan. Jadi serem ya. Matanya dicongkel yang satu lagi dijahit, tangan digunting kanan kiri, kuping dipotong, terus belakang ditusuk-tusuk dan kemaluannya dimasukin cabai. Mau dibantu kita akan pulangkan. Di rumah sakit Dia Ayu Kurniasari sudah lunas semua, jadi bisa pulang. Tapi berarti mau pulang ya? Ya, mau balik. Terima kasih juga buat Bapak Menteri Zulkifli Hasan sudah banyak membantu saya.